Oke, ketemu lagi bersama kami Inul Daily. Hari ini kita punya SSD. Jadi kita punya SSD, jumlahnya ada 11 SSD. Semua SATA, rata-rata semua pakai 256. Karena kita mau battlein SSD performanya kayak apa. Penasaran kan? Tapi kenapa kita ambil 256? Karena sekarang 256 itu adalah kebutuhan umum. Jadi kalau 128 itu terlalu kecil, kalau 512 terlalu besar buat sistem aja. Padahal SSD kan sistemnya butuhnya buat sistem. Buat yang lain yang belum mengerti SSD itu apa, SSD itu adalah upgrade teknologi dari si hard disk. Kalau hard disk modelnya masih piringan, sedangkan si SSD itu sudah pakai chipset. Nah sekarang kita punya 11 sampel SSD. Walaupun di luar sana masih banyak SSD yang lain. Jadi kalau kalian punya request seri apa atau brand apa yang pengen dilihat atau cek performanya, silahkan komen di bawah untuk serinya. Oke? Nah, kita obrolin dulu apa aja yang ada di sini. Ini kita ada 11. Pertama ada Adata di sini. Ada Bori, ada juga ini Genuine, ada Indilink, dari macOS juga ada Parado Gaming. Terus di sini juga masih ada yang namanya dari Patriot, ada Tim, ada Torosus, ini mungkin kamu juga gak pernah denger nih. Ada Platinum sama ada di VC Pro. Kenapa kok kita ngambil merek ini? Karena memang itu kita sudah buka polling itu di Instagram dan mereka banyak yang request merek-merek ini. Oke, untuk pertama kali yang kita akan mau uji pertama adalah kita pakai satu unit laptop. Nah, jadi untuk fair kita pakai laptop satu ini. Ini adalah laptop Asus X450. Ini RAM-nya 8 Core i3 generasi lawas ini. Tapi ini laptop biar fair kita pakai satu laptop ini untuk ngeset semua ini, ngecek. Apa aja yang kita bakal cek itu pertama adalah kita akan ngecek kecepatannya dulu, read sama write-nya. Terus kita pakai software namanya Crystal Smart, saya rasa itu udah kalian tahu juga. Yang kedua nanti kita akan coba ngecek suhu, transfer data, sama satu kali adalah kalau itu SSD kita install di laptop ini, bootingnya berapa lama. Nah oke, terus untuk pertama kita akan nyoba ngecek kecepatan si SSD-nya. Itu pakai yang namanya Oriquen Closure. Terus kita pakai satu SSD kayak gini. Habis itu kita colok, ini closure kayak gini. Habis itu nanti kita pakai satu X450 tadi. Terus kita softwarenya adalah Crystal Smart. Nah ini softwarenya ini. Nah habis itu kita jalankan si software ini untuk mengecek apakah dia cepat atau enggak ya. Nah salah satunya prosesnya kayak gini, nanti kita tunggu beberapa saat. Nah terus untuk hasilnya yang pertama ini adalah Adata. Untuk Adata ini kecepatannya di read-nya 453 per 435 Mbps. Terus yang kedua ada Bori. Bori ini dia kena di read-nya 454 per 444 Mbps. Terus selanjutnya ada Genuine. Nah untuk Genuine yang ini itu kena 453 Mbps per 441 Mbps. Terus habis itu ada macOS. Untuk macOS yang ini 449 Mbps per 446. Untuk Paradox Gaming ini ada kena 454 Mbps per 393 Mbps. Terus untuk Patriot ini kena 454 per 445 Mbps. Terus dari tim grup Vulkan Z 454 per 436 Mbps. Nah terus untuk yang Torosus ini, kalau Torosus ini kena 453 Mbps per 363 Mbps. Oh kecil amat ya. Terus selanjutnya ada dapat dari Vigen. Dari Vigen ini 453 Mbps per 445 Mbps. Terus untuk VC Pro 454 per 436 Mbps. Itu sudah kita tes, tapi ada yang menonjol. Jadi dari semua ini rata-rata sama di 450 Mbps per 400an. Tapi ada satu yang dia speed pas ketika rate-nya itu jelek banget, itu dari si Torosus. Ini Torosus sih buhe. Oke, saya rasa itu cukup untuk yang pengujian Crystal Disk ya, atau benchmarknya. Terus selanjutnya adalah kita akan menguji kecepatan atau berapa lama dia copy file. Nah copy file di sini masih pakai alat yang namanya enclosure. Habis itu kita bikinkan dia kayak eksternal seperti ini. Tapi kita copy satu file besar 50 GB.iso dari laptop ke sini. Terus ini kita sudah punya file. Habis itu kita cuma tinggal copy paste aja. Ini kita ada filenya, test file ini 50 GB. Habis itu kita copy di sini. Habis itu masuk ke SSD. Terus kita paste. Nah, nanti di sini kita pengen tahu apakah dia stabil kecepatannya atau dia nanti tiba-tiba naik turun atau gimana. Yang jelas nanti kita akan ngitung seberapa lama si SSD mengcopy file itu.
berapa kecepatannya. Ini sudah kita tes dan hasil grafiknya seperti ini. Kamu bisa lihat hasil grafiknya itu dari semua brand itu rata-rata di 3 menitan, tapi paling remuk itu adalah si Torosus. Nah, orang yang lain 3 menit 27, 3 menit 13, 3 menit 08. Ini 13 menit sendiri. Tapi yang paling kenceng malah McQuest loh. Malah ini paling kenceng. Vegan, Bori kalah 1 detik doang sih. Tapi ini paling kenceng nih. Jadi untuk sesi pengujian copy file 50 GB ini dimenangkan sama si McQuest. Sedangkan ini ukuran terakhir lah. Terus proses pengujian tadi juga kita pas di angka 80%-an kan itu sudah lumayan. Itu kita juga cek suhu pakai thermal gun kayak gini. Itu tujuannya buat ngecek suhunya ada berapa. Dan variasi banget. Jadi kalau suhunya memang variasi banget. Dan ini adalah grafiknya. Oke, untuk suhu paling dingin dimenangkan sama si VC Pro. Ini di angka 34 derajat Celcius. Terus habis itu disusul 4 SSD yang sama. Ini ada si Vegan, ada dari tim Vulkan Z, sama ada McQuest sama Bori. Itu ada 35 derajat. Terus habis itu disusul oleh 2 SSD lagi yang namanya dari Genuine sama Adata. Ini 36 derajat Celcius. Habis itu susul lagi sama Indilink sama Paradox. Indilink sama Paradox ini 37. Plus disusul 1 kali terakhir Patriot, ini malah panas juga. Ini Patriot. Plus yang ini adalah 45 derajat. Ini beda nih, diferensiasi dia. Saya ngerti. Tapi yang jelas dari hasil pembuktian suhu, jadi sekitar pas kita ngopi tadi, kita punya pemenangnya adalah si VC Pro. Nah, ini VC Pro ini yang paling dingin suhunya dibandingkan yang lain, walaupun bedanya cuma 1 derajat aja. Nah, terus untuk yang pembuktian terakhir ini kita akan ngetes yang paling penting. Kenapa kok paling penting? Karena rata-rata tujuan orang beli SSD itu untuk sistem atau untuk install Windows-nya ada di sini. Ini pakai laptop yang sama, semua pakai laptop yang sama. Jangan lupa baterai dilepas dulu. Habis itu kita pasang SSD-nya begini. Oke, setelah itu kita install SSD ini pakai Windows 10. SSD sudah terinstall, di sini ada Windows-nya. Terus ini kita pakai stopwatch sama si tombol power kita barengin. 1 2 3. Nah, ini adalah yang kita hitung. Nah, gitu. Nah, kurang lebih nanti seperti itu. Jadi kita akan coba satu-satu semua. Jadi nanti kita dapat waktu booting pertamanya aja. Jadi bukan buka aplikasi, bukan apapun, tapi hanya untuk booting pertama. Karena booting pertama ini bisa beraneka ragam karena memang bebannya macam-macam. Makanya kita install Windows Stock tanpa ada beban yang lain. Jadi itu bisa buat indikator apakah si SSD ini bootingnya cepat atau enggak. Oke, sekarang kita akan bacakan datanya hasil dari pengujian install and booting seperti ini. Oke, untuk tes kecepatan booting ini kita pakai Windows 10 seri 22H2. Terus dari posisi semua ini kita dapat nilai yang cukup beragam karena memang bootingnya macam-macam. Padahal Windowsnya kita sama, laptopnya kita sama. Yang untuk urutan pertama itu di Vegan sama Paradox. Paradox itu berarti core klasik ini. Jadi dua ini kena si 10 detik. Jadi booting pertama 10 detik dari posisi aku mencet tombol power. Wah, mantap. Ini satu. Terus habis itu yang kedua ada di VC Pro sama tim. Nah, ini ada dua, ini dia kena di 11 detik. Jadi beda 1 detik sama si Vegan tadi. Habis itu ada sendiri Adata. Bukan. Ada sendiri McQuest, ini kena di 12 detik. Terus yang terakhir ada Patriot, Genuine, Bori sama Adata itu sama 13 detik. Bori, Adata, Genuine sama Patriot. Patriot dalam sini itu kena 13 detik. Yang terakhir lagi-lagi Torosus dan Indilink. Ini satu pabrik ya. Ini 14 detik sendiri. Tapi untuk pemenang bootingnya dia kena si Paradox ini sama si Vegan. Nah, udah semua. Ada 4 pengujian yang sudah kita lakukan. Yang pertama tadi adalah tes benchmark, habis itu copy file, suhu, sama tes booting Windows. Dari overall kita bikin satu rangkuman atau kesimpulan
Dari semua kita akan membacakan dari yang terburuk dulu kali ya. Yang pertama terburuk ini adalah ini kacau sih. Torosus ini kardusnya mana? Coba Mas, lihat Mas. Aku nggak penasaran siapa ini. Torosus ini suhunya paling panas, failnya paling lambat, sama bootingnya 14 detik. Paling lambat juga. Shenzhen King Dian Technology. Oh, berarti ini samaan ya. Tapi hasil pengujian kita adalah ini yang paling banyak bad poinnya di sini di Torosus. Jadi aduh. Nah, terus untuk peringkat ke-10 si Classic Core. Classic Core ini dari SSD memang cepat, tapi ketika copy file sama suhunya panas. Jadi kemungkinan dia beran pertamanya kenceng, tapi habis itu durability-nya kurang. Habis itu peringkat ke-9 itu Patriot. Patriot? Padahal keren bentuknya. Patriot ini kena peringkat ke-9 teman-teman. Dari copy file tergolong cepat tapi suhu panas. Mana yang mana? Terus habis itu ada lagi Genuine di peringkat ke-8. Masa Genuine ngalahin Patriot sah? Ini dari Taiwan ini. Ini SSD dari Taiwan. Itu dia kena peringkat ke-8. Overallnya bagus sih, tapi namun tidak sekencang yang lain juga. Ya ini tengah-tengah lah. Oke. Terus habis itu masih ada peringkat ke-7 siapa? Indilink. Dari overall bagus tapi tidak sekencang yang lain teman-teman. Nah ini susu tengah-tengah. Habis itu peringkat ke-6. Nah ini yang sering diulu-ulukan dari Adata. Untuk Adata ini masih sama dengan yang teman-teman yang lain tadi. Peringkatnya masih poinnya ada di totalnya ada 8. Jadi dia tengah-tengah lah. Terus habis itu selanjutnya ada di Bori. Serius lu? Ini aja malah aku nggak ngerti deh. larixteknologi.co.ltd. Ini merek nggak tahu, kemarin ditawarin sama distributor di Jogja, jadi saya cobain ini aja. Ini Bori itu termasuk peringkat ke-5. Poinnya ada 8,5. Nggak masuk akal. Terus habis itu ada dari Tim Group. Ya Allah, jagoan saya. Ini padahal yang paling keren packagingnya, paling keren bentuknya, stikernya, tapi dia di peringkat ke-4, performanya kenceng, cuman tampilan fisiknya paling kece ini. Dari ketiga ada yang ini, VC Pro peringkat ketiga. Ini VC Pro peringkat ketiga itu menurutku ya karena hampir menang di semua lini, jadi emang harganya paling mahal kalau nggak salah ini. Ini harganya paling mahal loh dibanding harga yang lain. Terus habis itu yang kedua jelas macOS. Yang kedua macOS ini copy filenya paling cepet. Kayak gini paling cepet ya. Keren juga ya. Tapi terakhir ya jelas lah. Yang peringkat pertama poin terbanyak ya ini merch sudah umat Vigen. Hasil dari pengetesan Mas Tim. Nah, tim konten atau medianya itu memang dia yang paling menang. The winner. Tapi gini teman-teman. Ini kan cuma SSD SATA ya. SSD SATA itu kecepatannya nggak beda jauh. Artinya memang rate kecepatan itu di 450, 500 atau 400. Rate sama ininya nggak terlalu banyak dan berbeda. Artinya ketika kamu mencari SSD itu ada hal yang perlu diperhatikan dibanding apa yang kita tes sempat tadi. Salah satunya adalah harga. Harga itu tergantung kamu. Yang kedua after sale. Jadi kalau toko-toko kalian atau rumah kalian itu tidak ada service center, saya rasa mending nggak usah cari yang ada service centernya. Tujuannya apa? Kalau rusak itu kita nggak pusing lagi harus kemana untuk ngurusi si SSD tadi. Oke, jadi pertimbangan kembali ke kalian mana yang pengen kalian beli, tapi ini adalah hasil tes kami. Jadi semoga bisa dipertimbangkan ketika kalian beli, tapi lagi-lagi keputusan tetap di kalian. Oke? Kalau dari kita seperti tadi, silahkan simak videonya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe channel Inul Daily TV untuk lihat video-video yang lainnya. Terus yang lagi kalau ada request seri apa atau SSD apa pengen dibattlein lagi, silahkan komen di bawah. Nanti kalau ada kesempatan kita bikin. Kalau nextnya harusnya bikin yang NVMe sih. Makanya subscribe dulu deh. Oke, teman-teman terima kasih sudah nonton sampai habis dan sampai jumpa.